guys, kembali lagi di channel J Power ID. Di video ini kita bakal Q&A seputar UPS yang paling sering ditanyain customer. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh ahli dari tim J Power. Halo, dengan saya Wijaya, saya dari tim J Power. Di sini saya akan membantu untuk menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan rekan kami, KDD. Apa sih pertanyaannya? Langsung aja, let's go! Pertanyaan pertama, untuk perangkat TV saja karena listrik di rumah tidak stabil, apakah UPS harus dinyalakan terus apabila UPS sudah tidak digunakan? Nah, pertanyaan yang nomor satu ini pertanyaan yang bagus dan sudah tepat menggunakan UPS bila jaringan listrik di rumah tidak stabil. Nah, pertanyaannya, apakah UPS harus dimatikan ketika sesudah menggunakan TV? Tentunya iya. Ketika kita sudah tidak menggunakan TV, disarankan untuk mematikan UPS. Kenapa harus dimatikan? Karena di sini tugas UPS sudah tidak berfungsi lagi. UPS tidak membackup alat apa-apa. Jadi lebih baik dimatikan guna menghemat daya listrik dan menjaga umur baterai. Lalu, untuk pertanyaan kedua, apakah UPS harus dicabut dari listrik bila PC sudah digunakan? Pertanyaan kedua ini juga bagus. Apakah UPS perlu dicabut ketika kita sudah menggunakan PC? Ini jawabannya bisa boleh dicabut, bisa juga enggak. Kenapa? Poin pentingnya adalah kita mematikan UPS. Di sana UPS sudah tidak bekerja lagi. Tentunya sudah aman bagi listrik kita di rumah dan juga sudah aman bagi PC yang ada. Tapi ada keuntungannya juga loh kalau kita tidak mencabut colokan listrik UPS untuk si PC. Jadi ketika ada hujan besar, ada sambaran listrik dan mengenai rumah kita, jadi PC kita tidak langsung terkena oleh sambaran listrik. Jadi UPS dulu yang kena. Jadi PC kita aman. Dan untuk pertanyaan ketiga, suka hang ketika digunakan di rumah, namun PC menjadi normal bila digunakan di tempat lain, itu kenapa ya? Nah, ini sering kejadian nih. Kadang kita main PC di rumah kita, kok tiba-tiba restart terus ya? Kita kan penasaran ya, akhirnya kita coba di tempat lain. Pas kita coba, loh kok bisa? Nah guys, itu salah satu sumber utamanya bukan dari PC atau alat nih ya. Itu adalah sumber utamanya yaitu listrik di rumah kita yang tidak stabil. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Tentunya kita pasang UPS karena di sana di dalam UPS sudah ada stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan listrik kita. Jadi PC kita terhindar dari hang, restart atau kerusakan device. Nah, gitu ya guys jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah output listrik UPS bisa distabilkan oleh APR? Karena output listrik UPS tidak 220 volt ampere ketika mati listrik. Oke guys, untuk pertanyaan ini, kenapa voltase listrik kita nggak stabil 220 volt? Nah, pada umumnya memang ketika mati listrik, UPS tidak menghasilkan pure tegangan 220 volt. Biasanya tegangannya di bawah yaitu 200 volt saja atau bahkan bisa lebih. Nah, oleh sebab itu disarankan kita menggunakan UPS yang online. Kenapa online? Karena UPS online memberikan jaringan sine wave, yaitu jaringan yang aman dan memberikan tegangan yang stabil. Dan juga kenapa menggunakan UPS online? Karena di dalam UPS online sudah terdapat stabilizer, jadi kita tidak perlu menggunakan AVR lagi. Dan juga AVR tidak dirancang untuk menstabilkan jaringan listrik dari UPS ya. Begitu jawabannya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah UPS 1200 volt ampere dapat digunakan untuk perangkat 300 sampai 350 watt? Apakah UPS 1200 volt ampere bisa membackup barang dari 300 watt sampai 350 watt? Tentunya bisa. Kenapa? Karena di UPS ada power factor dari 0,6 sampai 1. Kalau kita hitung paling kecil aja di UPS 1200 volt ampere dengan power factor 0,6
itu bisa membackup sebesar 720 watt. Nah, kalau bebannya cuma 300 sampai 350 watt tentu saja bisa dan kita dapat runtime yang lebih lama. Jadi sangat aman ya guys. Pertanyaan keenam, UPS yang rekomen untuk PS itu apa ya? Nah nih teman-teman, sering juga para pecinta games atau gamers ya, UPS apa sih yang cocok untuk main PS, PC? Sebenarnya ini kembali kepada device masing-masing, konsumsi dayanya itu berapa watt. Tapi kita ambil umumnya aja. Contoh kayak PS4 atau PS5, biasanya konsumsi dayanya 300 watt kurang lebihnya. Kita hitung saja biasa TV LED 100 watt, kurang lebih 400 watt. Kita bisa pakai UPS rata-rata yang bisa cover minimal 800 watt. Kenapa harus 800 watt? Di situ ada spare daya untuk safety alat si PS-nya. Jadi saya sarankan pakai UPS yang bisa backup dengan daya minimal 800 watt. Itu bisa kita temukan di UPS 1000 VA atau 1200 VA. Itu sudah aman banget. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Untuk server, CCTV dan sejenisnya lebih baik pakai UPS atau power station? Nah teman-teman, untuk perangkat server dan khususnya juga CCTV ya, ini adalah perangkat yang sensitif dan tentunya tidak boleh mati sama sekali, atau bisa kita bilang harus beroperasi 24 jam full tanpa mati. Alat apa yang tepat untuk mengcover server dan CCTV ini? Nah, yang cocok adalah UPS. Kenapa harus UPS? Karena ketika mati listrik, UPS akan terus bisa mentransfer daya listrik kepada server dan CCTV, sehingga server dan CCTV tidak akan mengalami down atau mati. Tapi beda lagi, kalau kita hanya untuk mengcover penerangan atau seperti alat charge handphone, itu saya sarankan power station. Kenapa? Karena power station ini memiliki kapasitas daya baterai yang lebih besar, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan listrik kita lebih maksimal. Namun ini mempunyai kelemahan gitu. Apa? Ketika mati listrik, power station tidak bisa langsung mengcover alat listrik yang ingin kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Bila teman-teman memiliki alat yang sensitif, tentunya harus menggunakan UPS. Tapi kalau teman-teman mempunyai alat yang tidak sensitif, bisa menggunakan power station. Nah, sekian untuk video kali ini. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kalau ada, silakan komen aja ya. Kalau kamu lagi cari UPS yang aman, berkualitas, dan harganya bersahabat, langsung aja ke www.jpower.id. Banyak pilihan, promo menarik, dan pastinya gak bikin dompet meledak juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya.